Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam keadaan sehat lahir batinnya, tentunya dalam keadaan bahagia ya, amin. Oke teman-teman, kali ini aku mau membuat martabak ya, atau lumpia isi telur dan bawang pre. Pertama yang kita kerjakan yaitu membersihkan bawang prenya ya. Ini saya kupas dulu, saya ambil sedikit yang ada akarnya, kemudian saya mau tanam di bawahnya cabai di polybag ya teman-teman. Nanti kalau mau goreng telur atau mau apa gitu tinggal petik ya, namanya ibu kreatif ya, seperti itu. Iris-iris kasar seperti yang ada di video ya teman-teman. Potong seperti yang saya potong itu, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar ya. Oke, lanjutkan sampai selesai. Kemudian kita bawa ke belakang, kita cuci ya teman-teman. Nah, kenapa saya iris dulu baru dicuci? Karena kadang kalau dicuci masih dalam keadaan lonjoran itu di dalamnya masih ada tanah ya teman-teman. Nah, untuk itu saya iris dulu baru saya cuci. Jadi kalau ada tanahnya di dalam daun-daunnya atau di sela-selanya itu bisa terbuang ya, bisa nggak ngeres teman-teman ya. Terus cara mencucinya, saya opiak-opiak pakai tangan ya dalam air yang banyak, kemudian kita buang, lakukan 3-4 kali, insya Allah sudah bersih ya teman-teman. Lalu kita tiriskan. Kemudian lanjut ke bumbunya ya teman-teman. Kita gunakan bawang putih yang kita ulek kasar, kemudian sisihkan, dan saya mengiris bawang merah untuk digoreng ya teman-teman. Harus menggunakan bawang merah karena biar harum dan lebih enak ya teman-teman. Kemudian kita tumis bawang putihnya. Ini bekas minyak menggoreng bawang merah tadi ya teman-teman. Maaf tadi tidak tervideo, lupa ya teman-teman waktu goreng berambangnya. Lalu kalau sudah wangi atau sudah setengah matang itu bergantian dengan bawang prenya ya teman-teman. Nah, setelah bawang prenya layu, kemudian bergantian dengan telurnya. Untuk telurnya disesuaikan dengan kebutuhan saja ya teman-teman. Nah, kalau banyak juga menggunakan banyak, disesuaikan antara bawang pre dan telurnya. Oke. Nah, bumbunya adalah tambahkan kaldu bubuk, garam, merica, dan sedikit
gula ya teman-teman. Aduk-aduk, kemudian masukkan telur yang sudah saya sediakan. Nah, kalau telur sudah masuk, jangan sampai ditinggal ya teman-teman. Nanti bisa mengerak di bawahnya, bisa gosong. Harus diaduk terus. Ini 1 sendok gula ya teman-teman. Kalau seandainya terdengar suara reog, saya mohon maaf ya teman, karena suaranya sangat keras sekali, entah bisa masuk atau tidak, sangat keras sekali karena di speaker kan kelihatannya ya. Mereka sedang latihan untuk lomba. Ini sekitar jaraknya sekitar 250-an meter lah dari rumah. Jadi suaranya sangat keras sekali. Mohon maaf ya. Nah, kalau telurnya sudah menggumpal seperti ini ya teman-teman, ini perlu dicicipi, baik itu asin, pedas, manis, dicicipi ya. Karena kalau sudah seperti ini sudah merasuk ya bumbunya. Dan jangan lupa untuk ditaburi bawang gorengnya. Bawang gorengnya banyak ini teman-teman ya. Hari ini bawang merah termasuk murah ya teman-teman, 13.000 di tempatku. Di tempat teman-teman berapa? Lalu kita bikin kulitnya ya teman-teman. Hari ini saya bikin 2 kilo dengan 20 butir telur. Lalu tambahkan garam dan bubuk kaldu ya teman-teman. Kemudian kita aduk menggunakan air secukupnya. Saya tidak menggunakan takaran ya teman-teman, karena setiap terigu itu tidak sama kekeringannya ya teman-teman. Jadi kita menggunakan arah-arah ya. Nanti setelah diaduk, nanti kita bisa tahu ini sudah cukup atau belumnya, kita sudah tahu. Nah, sebelum ditambah air, dites dulu dengan teflon ya teman-teman. Jangan langsung dengan air, biar nanti tidak keenceran. Kalau keenceran nanti harus menambah terigu lagi, kan sayang, menjadi banyak ya kan. Tambahkan airnya sedikit demi sedikit ya, dan diaduk. Lalu ditambah lagi, begitu seterusnya ya teman-teman. Jangan langsung banyak. Kalau langsung banyak airnya nanti ngudeknya semakin lama, karena terlalu banyak air itu gimana ya, susah untuk mengaduknya. Kalau agak sedikit mengental begitu nanti cepat halus ya teman-teman, cepat halus, dan tinggal nambah air sedikit demi sedikit. Oke. Kalau menggunakan mixer juga lebih bagus ya teman-teman, lebih cepat. Ini saya lagi olahraga tangan ya. Kalau sekiranya sudah halus, kemudian baru kita tambahkan minyak goreng ya teman-teman. Untuk 1 kilonya saya gunakan 3 centong sayur ini ya, atau kira-kira berapa ya, 9 sendok ya. 1 kilonya 9 sendok makan.
Kemudian aduk rata dan baru kita coba bikin kulitnya apakah sudah sesuai dengan keinginan kekentalannya atau belum, tinggal kita menambahkan air saja ya teman-teman. Oke, mari kita buat kulitnya ya teman-teman. Teflonnya sudah saya panaskan, tentunya untuk pemanasan minyak ya teman-teman, walaupun sudah sering dipakai tapi gunakan minyak biar tidak lengket. Oke, kita coba satu dulu apakah sudah bagus atau belum, apakah ketebalannya sudah yang seperti kita inginkan atau belum. Awal mencetaknya ini sudah tahu ya kira-kira ini kekentalan atau tidak, itu sudah tahu. Oke, cetak sampai habis dan lakukan sampai selesai. Oke teman-teman, ini saya cuma maju 2 ya teman-teman. Biasanya kalau saya dapat pesanan untuk acara mantenan, resepsi, itu bisa maju 6 ya, 6 teflon. Jadi nggak bisa nyambi kalau 6 itu nggak bisa mengo, pokoknya ngurusi teflon sama adonan itu ya teman-teman. Tapi sangat cepat lah kalau begini. Kalau 2 begini biasanya saya langsung nyambi dengan melipat. Itu biasanya kalau pesanan sedikit. Kalau pesanan banyak saya yang bikin kulit, Mbak Kembar itu yang bikin lipatannya ya. Biasanya seperti itu, nanti ada sendiri yang menggoreng seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjutkan sampai selesai ya. Cara membuat kulit itu, tangan satu memegang teflonnya itu sambil digerakkan, diunyerkan, kemudian tangannya satunya itu menuangkan juga sambil meratakan ya teman-teman, mauber gitu seperti yang ada di video. Nah, untuk ciri-ciri matangnya itu ya teman-teman, itu sudah tidak berwarna putih lagi dan pinggirnya itu ada kelihatan sudah mengelupas sedikit, itu tandanya sudah matang ya. Nah, ini kulit yang sudah matang yang tadi saya bikin tadi seperti ini ya teman-teman. Saya tumpuk di sebelahnya. Kemudian waktunya untuk mengisi ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Kita isi sesuai harga ya teman-teman. Disesuaikan harganya. Kemudian kita lipat dan kita oles pucuknya atau kita lem. Ini menggunakan adonannya tadi ya. Kita lipat, plek. Nah, ini karena martabak maka besarnya agak lebar ya, agak lebar. Kalau bikin sosis itu gilik ya, memanjang. Kalau ini lebar segi 4 kotak-kotak gitu ya. Lakukan yang sama. Nah, lipat sisi-sisinya, kemudian kasih adonan kulit, kemudian lipat 2 kali, akan sama. Lakukan sampai selesai ya teman-teman.
Nah, ini yang sudah kita lipat ya teman-teman. Kemudian kita oles dengan menggunakan putih telur. Kocok putih telurnya, kemudian lakukan seperti saya ini, baru kita goreng. Lakukan sampai selesai. Untuk mempercepat bisa menggunakan sarung tangan ya teman-teman, dan bisa menghemat putih telurnya. Ini karena contoh saja, saya cukup menggunakan dengan sendok ya. Lanjut kita goreng ya teman-teman. Saya menggorengnya di tungku api biar cepat ya. Panasnya kalau tungku api dengan kompor jauh, jadi lebih cepat. Nah, seperti ini penampakannya, nuning-nuning dan cantik. Kemudian kita bungkus. Nah, ini hanya contoh saja ya teman-teman, karena masih panas dan mengingat waktunya biar cepat selesai, saya cukup memberi contoh saja. Seperti ini dibungkusnya ya teman-teman. Dan untuk mempercantik bisa ditambah dengan stiker. Oke teman-teman, seperti itu caraku membuat martabak telur ya teman-teman. Sekiranya bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye bye.